Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Red di Rejowo. Kita mau bikin pintu di Revit. Mungkin teman-teman udah belajar Revit ya. Aku juga udah belajar Revit, tapi pas nemu pintu kok selalu pintunya itu nggak cocok sama yang kita pengen. Dan pas kita mau ngedit family atau part-part pintu yang ada di Revit kok seringnya takut-takut dan bikin pusing. Nah, untuk itu kita bikin tapi dari nol. Kira-kira susah atau enggak? Yuk kita sama aja. Pertama kita mau bikin pintu, harus ngambil template pintu ya, atau di sini kita pakai metric door. Metric door ini nanti kita akan punya sebuah produk yang udah dibuat sama Revit, tapi bisa kita customize dengan lebih enteng. Nah, pertama pintunya itu udah ada frame-nya gini, ini ada tembok, terus ada lubang juga. Nah, kita memang perlu tembok dan lubangnya, cuman frame yang ada di luar ini kita delete aja biar kita dapat komposisi yang lebih bersih. Nah, jadinya kita dapat komponen pintu, lubangnya, dan temboknya. Ini kalau kita lihat dari sisi interior atau sisi dalam, nanti arah bukanya pintu ke arah sini, ke arah kita ya. Ini kita punya ketinggian 2 meter dan punya lebar pintu yang biasanya itu 1 meter. Nah, kita mulai dengan membuat kusennya, tapi karena parameter yang udah dibuat sama Revit ini, pintunya yang dikasih ukuran tuh lubang pintunya, bukan daun pintunya. Kita mau pakai ukurannya untuk ukuran daun pintu ya, bukan ukuran lubang pintu. Maka kita bikin sebuah referensi di sisi luarnya ini untuk kita naruh kusen, dan lubangnya ini, openingnya ini juga kita taruh di luar. Jadi ukuran yang ada di height dan width yang punyanya si Revit yang bawaan ini bisa jadi ukuran dari daun pintunya. Pertama kita bikin reference plane, yang reference plane-nya itu akan menjadi acuan untuk naruh kusen dan openingan. Ini kita taruh di luar sini. Terus jangan lupa kita kasih jaraknya ini pakai dimensi ya. Ini juga yang sisi luar dan yang sisi kanan juga. Jangan ke openingannya ya, tapi ke reference plane-nya. Terus tiga-tiganya kita beri sebuah parameter supaya bisa kita jadiin angka yang bisa diatur. Ini namanya tebal kusen ya. Dan saat kita bikin sebuah parameter, nanti maka parameter itu akan muncul di pengaturan family atau family tab tertentu, misalnya pintu tertentu punya tebal kusen. Nah, ini kita bisa bikin supaya dia 50 aja, karena pintu ini pintu kayu ya, kusennya 50, sekitar 6 sampai 5 sampai 6 cm. Oke, ini nanti kita akan bikin kusennya di sini, tapi sebelum kita bikin kusen, kita harus merubah openingannya ini supaya ngikutin ukuran reference plane yang baru kita bikin. Kita pilih openingannya, terus kita geser garis sketchnya ke reference plane yang luar. Kita remove constraint-nya, terus kita constraint ulang ke reference plane yang baru. Kita lakukan ketiga sisi, remove, lock lagi, ini di remove, di lock lagi. Yang bawah nggak usah kita pindahin karena memang masih di lantai. Jadi sekarang openingnya akan semakin lebar dan jaraknya ikutin tebal kusennya, jadi dari pintu sekitar 50. Oke, sekarang kita bikin kusennya masih di sisi interior. Kita pakainya sweep ini kayak extrude, tapi dia bisa ngikutin sebuah pad. Pertama padnya, jalurnya kita pilih dulu. Kita bisa milih pakai reference yang sudah ada, lock,
Ini reference yang sudah ada di lock. Yang ini tadi belum di lock ya. Jadi kita pilih ulang, jepretin lagi di lock. Nah, terus kemudian kita trim supaya rapi, dipangkas. Yang bawah juga terlalu tinggi, terlalu panjang, kita pangkas. Yang sini udah pas. Oke, udah pas. Terus setelah padnya udah jadi, kita centang, kita okein. Setelah itu kita milih profilnya. Kita bisa, kalau udah punya profil yang udah di load ke sini, kita bisa langsung pilih di sini. Tapi karena belum, kita bisa bikin profil langsung di sini. Nah, saat kita mau bikin profil, acuannya nanti di sini nih gambarnya. Cuman bisanya ngelihat dari sisi atas, maka kita pilih floor plan. Bisa dari bawah juga sih. Tapi kita lihat dari denah. Dan di denah kita akan membuat si kusennya dari kotak gini aja, simple. Dikunci semua sisi di masing-masing reference plane. Tapi di sisi sini kita buat sebuah detail khusus ya. Terus ini kita trim. Oke. Nah, ini adalah seponengan dari kusen. Biasanya ini 60 mili atau 6 cm, ininya 12 atau 15 tergantung balok kusen, kayu kusen yang kita pakai. Terus ini jaraknya berarti 1 kali 3 ya. Tokek. Nah, ini kira-kira sudah jadi profilnya. Terus kalau sudah jadi, kita okein. Sekarang terbentuk sebuah kusen yang terdiri dari 3 sisi balok, bentuk gini ya. Terus ini kalau kita buka, kita ganti ukuran dindingnya, maka kusennya akan ngikutin karena 4 bidang tadi udah terkunci, sehingga akan ngikutin ketebalan tembok. Setelah ini kita bikin pintunya dari ekstrusi dari lantai ke atas gitu, bidang jadi panel daun pintu. Oke, kita mau bikin daun pintunya itu bisa buka dan nutup. Pertama kita buat reference line, atau kan ada reference plane, ini kita buat yang line ya, yang garis doang. Kita buat kira-kira lebarnya adalah ini lebarnya, ini kita buat dimensi, panjangnya kita buat dimensi. Kita pakai parameter width ini untuk panjangnya dia. Jadi si dimensi ini kita pilih, terus di label, di parametric label kita pilih width. Nah, jadi ini lebarnya otomatis akan sesuai dengan panjangnya, ini akan sesuai dengan lebarnya si daun pintu. Misalnya kita bikin 90, maka si daun pintunya juga ngikutin. Kita bikin 60 dan seterusnya. Ini masih di sini ya, tapi kalau teman-teman kadang-kadang kok bergeser ya ininya ya, pivotnya nggak berada di sini. Nah, nanti teman-teman align pakai command align ya, AL. Yang di align ini, garis ini ke titik yang ada di garis ini. Nah, ini kunci juga di align ke sini juga. Nah, kalau sudah dikunci seperti itu, insya Allah nggak akan ada permasalahan. Kita balikin lagi ke 1 meter. Terus juga yang perlu dibuat untuk sebuah pintu yang bisa buka nutup adalah berapa derajat dia buka nutup. Maka kita perlu buat sebuah parameter yang menunjukkan sudut buka tutupnya. Kita pakai dimensi angular. Terus dimensi angular ini kita buat sebuah parameter. Kita bikin parameter baru namanya bukaan pintu. Bukaan pintu ini nanti akan bisa kita rubah-rubah. Misalnya ini kan 36,6 ya, kita bikin 45. Maka daun pintunya akan buka dan nutup sesuai dengan parameter yang kita
buat di sini. Nah, ini nanti akan muncul juga di sini. Jadi pas kita mau ngedit pintunya, parameter bukaan pintu itu akan bisa diedit. Terus yang berikutnya kita buat daun pintunya ya. Daun pintunya itu kita pakai extrude. Pertama kita set work plane-nya adalah sebuah garis tadi ya. Ini ya. Boom. Nah, kita sudah membuat work plane di sini. Otomatis kalau nanti kita membuat detail dari pintu itu, dia akan nempel di sebuah work plane ini, nggak ketinggalan. Oke, kita langsung bikin bentuk fisik pintunya. Kita ini juga bisa dikunci. Jadi dari garis ini kita offset 30 cm ke dalam ya. Terus kemudian ditutup ini, jangan sampai terbuka, karena kalau terbuka ekstrusinya nggak bisa berhasil. Udah, pastikan semuanya tertutup. Terus di oke. Kalau udah di oke, ini udah jadi nih daun pintunya. Cuman ketinggiannya dia masih belum setinggi daun pintu. Untuk itu kita edit. Ini bisa kita tarik nih. Nah, nanti tarikannya itu tertampil di sini. Berapa ketinggiannya, ekstrusinya. Bisa kita ketik 20, 2000 atau berapa. Tapi kita juga bisa masukkan ke sini sampai ke height-nya. Frame height. Jadi kalau dari sisi depan, height-nya tadi adalah sebuah parameter yang isinya angkanya 2000. Ini nih, yang ini ya. Oke, kita break dulu. Ya, kita kembali ya. Tadi kita sampai mana ya? Sampai bikin pintu kayaknya. Kita bikin pintu. Terus pintu ini udah jadi pintu. Dan pintunya ini harusnya udah bisa parametrik. Misalnya kita bikin jadi 80, maka ukurannya akan semakin kecil dan bisa kita bikin buka nutup juga. Misalnya ini nutup 0 berarti ya. 0 itu it's constraint are not satisfied. Jadi ada sesuatu yang error dengan constraint tertentu. Oke, kita cek lagi di floor plan. Caranya kita cek di constraint, reveal constraint ini. Ini kayaknya nggak ada constraint yang double ya di sini ya. Nih. Reference line. Jadi reference line-nya sama extrude yang baru kita extrude tadi, dia ada permasalahan. Oke, tadi berarti ada sesuatu yang error ya constraint-nya ya. Kayak gini, yang buatan sendiri aja bikin pusing, apalagi yang buatan orang. Width-nya nggak masalah. Oh, ini loh. Coba ini kita delete dulu. 0. Apakah mau? Lah, ini mau. Ininya mau, cuman daun pintunya ya nggak mau. Oke, kita coba bikin lagi dengan kondisi ini. Kita matiin constraint viewernya. Tadi namanya apa? Reference line ya. Ini harusnya tidak masalah. Oke, kita bikin ulang dari sisi posisi dia tertutup seperti ini. Pas kita modeling pas kondisi tertutup gini ya. Kita ambil view dari sisi denah dari atas. Terus kemudian kita create ekstrusi lagi. Jangan lupa set work plane-nya ke reference line ya. Ini udah bener. Reference line yang tadi bisa buka nutup. Terus kemudian kita pick line aja. Ini. Terus kita offset 3 cm. Terus kita tutup.
Oh, nanti ini bisa diedit nih karena kusennya posisi ukurannya nggak pas. Oke ya. Nah ini pintunya udah jadi. Coba kita buka tutup. Oke ya, nggak bermasalah ya. Ini saat kita buka. Jadi intinya pas constraint jangan di-constraint karena bisa constraint ke sini. Tutup. Terus ketinggiannya dia juga belum selesai juga karena masih baru 25 ya, 25 cm. Kita buat ketinggiannya pakai parameter dari height-nya. Jadi berapapun settingan di parameter itu, daun pintunya ngikutin. Oke, ini udah jadi daun pintu. Nah, berikutnya kita mau buat paneling di sisi dalam dan luar. Panel-panel ini akan kita pasang dengan model pintu yang jadul lah, pintu-pintu tradisional ya. Jadi ada satu panel di atas, ada kotak-kotak itu panel gampangnya gitu. Bawah ada 2 panel. Nah, untuk itu kita bikin beberapa reference plane. Di sisi atas ini ada, sisi bawah ada kan, sisi tepi sini juga ada, yang samping kanan, yang samping kiri juga ada. Terus di tengah ini nggak perlu, tapi di tengah yang horizontal kita kasih juga. Biar teman-teman kebayang daun pintunya kayak apa, ini kayak sketch gitu ya. Kira-kira nanti daun pintunya itu bentuknya gini nih, panel-panelnya. Tapi ini reference plane ini bukan hanya sketch, dia akan memberikan data ukuran yang akan dipakai untuk membuat. Udah ini kok miring sih, ya Allah gambarnya. Oke, ini kita delete. Dah. Nah, reference plane ini nanti karena akan dipakai untuk ngambil ukuran-ukuran dari masing-masing elemen ini, maka kita buat dia terdefine secara dimensi ya, terdefinisi, ada angkanya gitu, ada datanya. Ini 10, ini nanti kita buat sama semua ini. Ini ada 4 frame, atas, kanan, kiri, sama tengah. Yang bawah ini kita buat ada ukurannya, cuman kita buat dia statik aja, mati aja. Kita buat si tengah yang paling bawah ini jadi 20 cm ke 200. Kita lock aja ukurannya. Yang sini sama atas kita pakai kontrol, sama yang paling bawah 4 ini kita kasih parameter namanya door frame width, lebar frame pintu. Kalau bahasa tukangnya itu ram-raman pintunya berapa mas? Biasanya 10 lah. 10 itu pintunya agak ekonomis. Jadi saat kita buat define sebuah parameter ini, semuanya bisa kita atur di parametrik settingan parameternya, tapi juga bisa kita panggil lagi nanti saat dibutuhkan. Tapi ini ada yang error ya teman-teman ya. Ini lihat, ini pas kita gedein 20 itu misalnya. Nah, yang lainnya itu tarikannya pas, yang dari yang ini. Oh, ini belum ini. Yang ini belum ini. Yang ini udah 20 jadian 20 jadian, ini jadi 20, yang bawah juga jadi 20, tapi dia nggak rata tengah. Makanya kita setting dia supaya di tengah dulu. Kita geser supaya di tengah, berarti kita geser ke sana 20, terus kita geser ulang ke sana 10 ya. Gini nggak sih? Nah, ini udah di tengah. Biar dia selalu di tengah, kita kasih dimensi, dan dimensinya gini kita bikin equal. Jadi itu selalu kanan dan kiri seimbang. Misalnya ini bertambah besar, maka sini 10, sini 10. Ini tambah jadi kecil, misalnya jadi 10, berarti sini 5, sini 5. Gitu ya. Terus ini juga belum dikasih dimensi tadi. Jadi ini kita kasih dimensi juga.
Dan parameternya ngambil dari parameter yang ada di sini, door frame width nih. Nah, ini sama. Dan saat kita atur semuanya jadi 10, maka semuanya akan berubah menjadi 10. Oke ya. Ini udah sketsanya, sudah sketch yang kita pakai untuk acuan modeling udah. Sekarang kita tinggal modeling frame-nya ini. Kita mau buat dia cowak kayak di router gitu ya. Kalau istilah tukang itu di router, dicowak tapi pakai mesin. Kita pakai di sini namanya void sweep tapi yang negatif ya, yang mencowak bukan menambah. Kita set dulu plane-nya, pastikan plane-nya itu adalah daun pintu tadi. Ini ya. Terus kemudian sketchpad dulu. Nah, kita taruh di posisi reference plane yang udah kita sketch, dan jangan lupa dikunci. Sehingga nanti pas ini door frame width-nya ini diganti, si sweep-nya ini atau cowakannya ini juga bisa ikut bergeser. Sketch, kemudian habis itu kita gambar profil dari cowakannya kayak gimana. Kita bikin baru di sini. Oke, tambah kiri kan berarti cowakannya adalah ke sini nanti. Teman-teman sebenarnya kalau mau bikin cowakan gini harus tahu profil dari mata router yang dipunyai tukang. Karena belum tentu yang kita bikin itu desainnya bisa dibuat sama Pak Tukang. Profilannya juga enggak aneh-aneh. Misalnya setengah senti ya. Terus sini setengah senti juga, atau 5 mili. Terus kesininya boleh lah, ini 10 ke 20 lah. Oke, kita bikin profilnya kayak gini. Nah, ini kita hapus. Ini cuman simple banget sih ya. Masa ya tukang nggak punya ya mata profil kayak gini? Ya belum tentu punya, karena yang dipunya itu biasanya yang ada di pasaran. Oke, kita lihat dari sisi dalam. Nah, ini profilannya udah jadi. Supaya kita punya profilan yang bisa dipakai berulang, sebaiknya kita membuat profil dulu. Karena kalau kita nanti bikin profil di sini beda dengan yang ada di sini, terus yang di sini beda lagi dengan yang ada di sini, nanti tukangnya bingung kita mau nyari profilnya beda-beda. Makanya sebaiknya semua pintu itu profilnya seragam. Caranya kita create new family, terus masuk ke profile. Nah, di profile ini kita membuat profilnya doang, yang nanti akan bisa dipakai berulang-ulang, di load di beberapa family yang menggunakan profil yang sama, mata profil yang sama. 1 cm ketebalan, terus dia ngembung. Nah, ini ke sana, kasih profilan cembung. Nah, gini aja lah. Ini tergantung dari mata profil yang mau kita beli ya. Jangan teman-teman bikin sendiri. Nanti kalau bikin sendiri, beli ke toko teknik nggak ada yang jual, malah bingung kita. Ini di save dulu, file, save as, family, di save di profile nih, udah tak siapin. Profil pintu tutorial, terus balik lagi ke project. Yang sini kan udah. Nah, kita bikin yang sini juga dengan cara yang sama. Sketchpad-nya dulu pakai rektang biar cepet. 1, 2, 3, 4 kuncikan. Okein, terus profilnya tadi di load. Namanya apa? Namanya tadi tutorial, profil pintu tutorial. Nah, sekarang kita bisa pilih di sini profil pintu tutorial. Nah, sekarang udah jadi profil pintunya. Sementara yang atas tadi kan kita bikin manual, family sendiri. Nah, ini bisa diedit juga untuk pakai profil yang sama. Nah, ini profilnya pakai yang profil pintu ini.
create void form, sama ya, dikunci 4 sisi. Terus profilnya pilih yang udah dibuat tadi, primate. Udah, ini udah jadi pintu. Secara simpelnya udah kita bisa bikin pintu. Supaya pintu ini 2 sisi, ya kita bikin ulang di sisi belakang. Ini udah berhasil, cuman dia masih ngeflip, masih kebalik, jadi kita flip dulu. Oke, nah sekarang udah berhasil. Jadi prosesnya kita harus gambarnya di eksterior, tapi pas kita mau ngepick reference plane yang mau kita pakai, jadi bikinnya itu di mana, itu harus dari sisi atas. Oke, kita ulangi lagi untuk bagian bawah ini. Kita create dulu void sweep. Nah, pas kita mau bikin sketchpad ini, kita harus ngepick reference plane dulu kan. Nah, paling enak dari atas. Itu yang dipick yang ini. Set work plane ya, pick a plane. Ini yang dipick yang ini, garisnya ini. Terus kemudian setelah dipick baru kita bisa bikin dari sisi eksterior. Oke, open view, balik ke eksterior, kita bikin. Nah, ini baru kita nanti nggak bermasalah dengan posisi penempatan dia yang tidak motong gitu ya. Kunci 4 sisi, oke. Terus kemudian pilih profilnya, bisa kita lihat sekalian, ini kayak di atas ya, jadi langsung kita flip aja, flip. Oke, ini tadi udah jadi elemen utama dari daun pintu dan pintunya, tinggal kita kasih material. Kita cek dulu, buka nutupnya aman semua, 5 derajat, oke. Nah, ini belum ada garis apa namanya, symbolic line. Posisinya ada di bawah ya, kita reference plane-nya udah di lantai itu pasti. Nih, terus panjangnya sampai sini, dan ininya kita kasih notasi, ininya pakai width. Jadi nanti pas kita ganti ukuran pintunya, jadi 1200 misalnya. Oke, ininya ikut geser, ikut berganti ya. Kita perlu bikin satu elemen lagi namanya material ya. Jadi di properties ini di properti ini belum ada materialnya, jadi semua elemen ini akan dikasih material yang sama nanti sama Revit. Warnanya abu-abu kayak gini semuanya. Kalau kita kasih material ya semuanya berubah, tapi kita bisa define per bagian-bagian yang ada. Oke, ini ada yang ketemu nih, ada kekeliruan. Ini kan harusnya sama, ini ukurannya sama kayak ini. Ini kok mentang jadi besar. Oke, kita tutup dulu. Sebelum ngasih material kita benerin ini dulu ya. Dari sisi eksterior atau interior sama aja. Nah, ini belum di lock ke sini. Malah ngelocknya ke garis yang ada di belakang, sisi belakang. Jadi panel depan dan panel belakang itu saling ngelock gitu. Dia nggak ngelock ke reference plane, itu yang bikin error. Nah, makanya lebih baik jangan digeret gitu, tapi digeret. Jangan ditarik gitu, tapi pakai command align, pakai tool align. Dipilih dulu AL, pilih ininya, ini udah pasti jebretnya nggak salah. Yang mau dipilih mana, ini jebret. Nah, baru dikunci, terus di enter. Yang satunya juga ini dibuka dulu.
dibuka lagi, ketik AL lagi, ini diklik, terus ini dijebretin lagi, jebret, oke, enter. Nah ini kan pintunya emang agak aneh ya, secara proporsi kok aneh, tapi ini bisa diedit lagi supaya tetap proporsional, cuman kita sampai di sini dulu karena takutnya nanti jadi terlalu panjang videonya. Oke, kita sebelum kita bikin 90 ya, pintu itu normalnya 90. Nah nanti proporsinya segini kayak ini kan kalau untuk pintu kamar sih masih proporsional ya. Kalau tadi kan 120 tuh nggak ada sih pintu 120, biasanya 90 kali ininya paling tinggi ya 220 lah, atau 240 kalau itu pintu untuk entrance gitu ya. 220 itu udah tinggi banget. Nah ini kita tinggal bikin material. Caranya ini kan ada material by kategori. By kategori itu nanti pas dia masih pintu ya dikasih semuanya pintu termasuk elemen frame. Tapi kalau ini kita bisa bikin material sendiri yang parametrik, namanya daun, ini kayu jati gitu ya, kayu jati ya, udah besar aja semua, kayu pintu kayu jati. Oke, kita bikin satu lagi namanya kusen kayu jati. Kita bikin satu lagi namanya handle stainless, handle stainless. Oke, kita udah punya material yang bisa diganti berdasarkan tipenya. Tapi untuk ini kita select pintu, materialnya yang pintu. Jadi di assign. Jadi pintu ini nanti punya material sendiri yang bisa diganti lewat parameter. Misalnya kayak gini nih, pintu kayu jati. Kok nggak usah kita kasihkan nama kayu jati ya, tadi harusnya ya. Kita harusnya ini kita kasih nama material pintu, material kusen, terus kemudian yang ini diedit di sini, material handle, terus satu lagi yang di sini material pintu. Dan nanti kalau misalnya ada kaca ataupun plane tertentu di frame-nya, misalnya pakai molding, itu bisa ditambahin lagi. Sementara ini dulu. Terus ininya by kategori nanti tinggal dikasih pas kita masukin ke Revit. Bisa diganti material apa yang ready di Revit, kita tinggal assign di sana, kita pakai di sana. Oke, gitu dulu. Sama ini ya, kita nggak mau bikin handle sekalian. Ini mungkin untuk tambahan juga. Handle-nya kita bisa model in place juga di sini by ekstrusinya kira-kira handle kan kira-kira bentuknya gini ya. Berapa ukurannya? 20 kali 60. Nah ini yang untuk pintu itu biasa segini ukurannya berapa ini, terus dikasih fillet. Sekarang kita lihat posisi 3D nya. Oke, ini udah berhasil, cuman nanti kalau pintunya digedein, kalau pintu dan ininya dibesarin, nanti dia akan tidak ngikut, maka kita harus angkor dia di satu reference plane yang ini tegak ini ya. Coba kita kecilin dulu 1 meter.
Nah kan ininya masih ketinggalan sebuah reference plane baru untuk bikin handle doang. Ya iya, gimana lagi? Ini dibuat selalu sama, di situ di lock, ininya juga di lock sama ini. Yang interior juga. Ini pertama nggak usah bikin grup, pecah aja, karena kalau di grup jadinya error. Ini di align ke sini, ini juga di align ke sini, di lock. Coba kita wireframe, tingginya biar sama kanan dan kiri. Ini yang membuat kita jadi penasaran. Oke, gitu dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye.